Hai, selamat datang kembali di channel saya, Azhar Mustafa. Seperti biasa, saya akan menyapa kalian semua. Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Ya, pada video kali ini saya tidak melakukan hunting seperti biasanya atau mencari sesuatu di semak-semak belukar ya. Dalam artian belusukan gitu ke hutan ataupun ke pinggir sungai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang memotret sepeda dan juga memilih lensa yang tepat. Ya, pada dasarnya memotret sepeda ini sudah saya lakukan dari tahun 2017 silam. Dari situ juga saya memiliki grup fotografi sepeda yang diberi nama Limasan. Kembali lagi ke masalah lensa. Sudah beberapa kali aku gonta-ganti lensa dan mencoba mencocokkan lensa apa sih yang cocok begitu, yang bisa digunakan untuk motret sepeda ini. Oke, ada 3 hal yang akan saya sebutkan untuk kategori lensanya ataupun tipenya, yaitu yang pertama adalah lensa fix. Kenapa kok lensa fix? Nah, lensa fix ini memiliki ciri khas, yaitu dia memiliki focal length yang tidak dapat dirubah-rubah atau dalam artian tetap. Bahkan lensa fix ini dia memiliki ketajaman ruang tajam yang baik dan bokeh yang menggiurkan gitu. Jadi kalau ada orang pakai lensa fix itu pasti hasil ketajaman fotonya dan juga bokehnya itu menggiurkan sekali dan itu sangat spesial gitu. Nah, lensa fix apa aja yang cocok, yaitu dimulai dari focal length 24 mm f2,8 atau f1,4 bagi APS-C, untuk kamera APS-C. Kemudian 35 mm dari f1,8 atau f2,8 itu untuk kamera full frame. Kenapa 24 dengan 35 berbeda kamera? Itu karena kalau 24 mm APS-C itu setara dengan 35 mm full frame. Kemudian untuk lensa fix berikutnya adalah 100 mm. Nah, 100 mm dengan bukaan f2,8 atau f2 ini sangat luar biasa sekali. Terakhir kemarin saya motret event balap sepeda di Rabu Brutal itu menggunakan lensa 100 mm makro. Itu ruang tajamnya sangat keren dan itu membuat saya jatuh cinta dengan lensa itu. Ternyata memang lensanya luar biasa. Kemudian dari lensa 100 mm itu bokehnya pun juga bahasanya tuh ya indah gitu loh. Jadi yang puas dengan lensa itu. Lalu bagaimana dengan lensa 85 mm ini? Nah, untuk 85 mm ini tergantung dari kesukaan kalian. Karena dari pengalaman saya mau menggunakan lensa 85 mm fix itu saat motret sepeda saya belum bisa menemukan varian angle untuk menggunakan lensa 85 mm. Tapi bagi kalian yang suka dengan lensa 85 mm itu juga nggak masalah, karena itu juga lensa fix adalah lensa kesukaan. Oke, selanjutnya adalah lensa zoom. Lensa zoom ini terdiri dari 2 macam yang bisa saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah lensa dari 1750 f2,8. Itu digunakan untuk APS-C juga. Kemudian 2470 f2,8 gelang merah. Ini bisa digunakan untuk full frame dan juga APS-C. Nah, kenapa kok lensa zoom 2 itu tadi? Itu yang pertama aku pakai 1750 dari Tamron. Itu juga hasilnya juga memuaskan, nggak mengecewakan. Selama saya pakai pun juga tajamnya juga dapat. Untuk lebar ingin mendapatkan lebar selebar 24 mm juga dapat. Untuk mendapatkan zoom dengan nilai 50 mm setara dengan 50 fix juga dapat. Untuk bokehnya pun juga, kalau lensa zoom bokehnya jadi nggak bisa disamakan dengan lensa fix karena berbeda bokehnya. Lebih halus yang lensa fix daripada lensa zoom. Kemudian untuk yang 2470 mm f2,8 ini juga lensanya enak digunakan karena kalau digunakan di APS-C dia akan mendapatkan zoom hampir setara dengan
40 mili untuk lebarnya, dan untuk 70 mili, di angka 70 milinya dia akan hampir setara dengan 85 mili. Nah, kemudian yang terakhir adalah lensa tele. Nah, lensa tele ini yang paling cocok adalah yang memiliki bukaan besar f2,8, yaitu lensa 70-200 mili. Nah, kenapa kamu menggunakan lensa ini? Nah, lensa ini memiliki ruang tajam yang sangat bagus, dan ini adalah lensa tele premium. Karakter dari lensa 70-200 ini adalah dia kamu bisa meng-close up para goesernya dengan jarak yang cukup jauh. Bahkan kamu juga bisa memiliki sudut pandang yang cukup lebar, yaitu senilai 70 mili untuk full frame. Kalau untuk aperture ya jelas setara dengan hampir nilainya ya 70 dikalikan 1,6. Ini crop faktornya Canon. Nah, ini yang saya bicarakan adalah lensa Canon, karena saya selama ini pakainya Canon gitu. Nah, jadi itulah ada beberapa 3 tipe lensa yang cocok digunakan untuk foto sepeda. Jadi itu menurut pribadi saya, karena selama ini pengalaman yang saya peroleh ya dari beberapa lensa ya itu tadi yang saya sebutkan. Yang jelas apa ya, kalau kalian ingin menggunakan lensa yang lain selain yang saya sebutkan tadi, itu juga tidak masalah, karena itu tergantung dari kebutuhan kalian yang menggunakan lensa apa. Oke, jadi sekian aja untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share bagi teman-teman semua yang menyukai video saya. Dari saya, Kusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.